Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi belakangan ini tuh aku baru sadar kayaknya perfume-perfume dengan aroma leci atau di koleksiku tuh kayak lumayan mulai bertambah lagi. Sebenarnya aku dulu udah pernah bikin perfume dengan aroma leci part 1 dan part 2 gitu ya. Jadi udah ada 2 video yang ngebahas perfume aroma leci di koleksiku. Jadi di sini bakal ada 5 wewangian. Dan ini tuh belum aku masukin di video perfume leci part 1 dan part 2. Jadi ini adalah perfume dengan aroma leci di koleksiku part ketiga. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, yang pertama ini sebenarnya bukan perfume, tapi ini salah satu wangian dengan aroma leci yang menurut aku tuh lecinya lumayan berasa, yaitu namanya adalah Lychee Breeze dari Mykonos. Ini sebenarnya hair and body mist yang wanginya menurut aku kalau dibilang body mist tuh lumayan tergolong strong. Jadi buat kalian yang suka wangi aroma leci yang arahnya tuh lebih ke arah candy, super sweet, yang gitu ya, manis banget gitu tuh, dia tuh juga ada aroma tehnya. Jadi dia tuh kayak ada gambar lychee tea, juga ada brown sugarnya. Jadi makanya ini tuh kayak super sweet, super kayak minuman segar gitu. Kayak sirup, kayak bener-bener leci yang pakai gula gitu. Dan bukan hanya manis tapi juga asemnya berasa, freshnya berasa. Sweet and fresh, pokoknya ini cocok banget buat anak remaja, buat kalian remaja di sini yang nonton dan pengen pakai wangian yang aromanya leci, dan cocok banget buat kalian-kalian yang emang pembawaannya itu lebih ke arah fun gitu lah. Kalian bisa pakai Lychee Breeze dari Mykonos ini. Ini juga harganya nggak begitu mahal, cuma 60 atau 70 ribuan untuk 100 ml. Kemasannya juga cocok, nggak terlalu besar, dan itu bisa disemprotin di rambut juga. Jadi, dan anak-anakku juga suka banget sama body mist yang satu ini. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, tapi sebelum itu aku mau kasih tahu kalian bahwa sekarang tuh aku lagi seneng banget pakai produk-produk perawatan kulit body care dari Mibelle. Udah beberapa minggu ini tuh aku pakai Mibelle ini. Mulai dari body wash-nya nih sampai udah hampir habis kayaknya aku pakai. Terus udah gitu aku juga punya body scrub dari Mibelle, dan untuk sehari-harinya aku suka pakai body lotion-nya. Tapi kalau kulit yang kering banget aku suka pakai Shea Butter-nya atau Mibelle Shea Butter Moist Essence Lotion-nya gitu ya. Jadi nih sampai kalau kalian udah ngeletek-ngeletek saking aku tiap hari pakai semuanya. Dan yang aku punya ini serinya warna pink ini tuh adalah yang brightening. Intinya yang namanya brightening pasti dia lebih ke arah mencerahkan, karena aku kemarin emang lagi cari produk yang bisa mencerahkan, lebih mencerahkan kulit, karena aku banyak kejemur sinar matahari belakangan ini. Aman juga untuk kulit sensitif karena mereka semua udah terdaftar di BPOM dan so far aman harusnya. Mulai dari body wash-nya ini bisa dipakai setiap hari. Ini tuh lucu banget. Jadi dia itu ada kayak sparkling-sparklingnya gitu kalau misalnya kalian lihat di dalamnya, dan ini tuh wanginya enak banget. Ini tuh wanginya mirip banget sama salah satu perfume kesukaan aku. Mmm, Enak banget, dan ini tuh nggak terlalu yang berbusa sampai kayak bikin kulit kering banget, enggak. Jadi ini lebih tipikal yang tetap bikin kulit moist setelah kita mandi. Nah, terus udah gitu yang aku lebih sukanya lagi tuh pakai, body scrub-nya. Ini body scrub-nya lucu banget, bentuknya kayak ice cream nggak sih, gitu kan. Nah, ini body scrub-nya ini tuh teksturnya agak beda sama body scrub yang biasanya aku suka pakai, karena dia lebih cair gitu, lebih agak cair, jadi tuh lebih gampang aplikasiinnya. Kalau biasanya kan terlalu kering tuh bikin keset banget gitu, agak susah kita aplikasikan ke badan kita gitu, kadang-kadang mesti campur air dikit. Nah, kalau ini tuh dia udah bentuknya lebih liquid, jadi nggak terlalu yang kental banget, nggak terlalu thick, jadi cukup ringan, dan juga efektif buat ngangkat sel-sel kulit mati. Jadi aku suka banget pakai ini kayak 3 hari sekali. Untuk sehari-hari body lotion-nya itu aku suka pakai ini, karena dia selain ada niacinamide sama ada vitamin E-nya, jadi bisa merawat kulit, dia juga ada SPF-nya. Jadi kalau misalnya kayak kita keluar panas-panasan tuh nggak terlalu takut karena dia mengandung SPF 50+ gitu, dan dia tuh ada efek tone up-nya. Jadi kalau misalnya kita pakai di kulit, dia sedikit memberi langsung efek cerah gitu ya. Dan ini tuh juga melembabkan, dan kalau misalnya dipakai terus-terusan pastinya niacinamide-nya bisa bantu untuk mencerahkan kulit seterusnya gitu. Dan ini tuh juga wanginya enak banget.
Enak banget, kalau ini lebih ke arah sweet gitu, manis-manis gitu wanginya. Dan yang paling aku suka dari produk-produknya Mibel ini adalah si shea butter-nya. Shea butter-nya ini emang kalau dari segi wangi tuh bukan tipikal yang wangi kayak pakai fragrance gitu. Dia kayak wangi murninya dari si shea butter kayak karena wanginya lebih ke arah nutty. Pokoknya wangi-wangi kayak kacang-kacangan atau wangi yang buttery gitu ya. Tapi dia tuh teksturnya lembut banget dan ini tuh aku udah pakai setengah lebih saking aku sukanya pakai ini. Dia itu bisa bikin kulit tuh bener-bener lembab gitu loh. Jadi karena aku sendiri cenderung punya kulit yang kering gitu ya. Jadi kalau setiap malam tuh pasti aku pakai di sini antara di siku atau di tempat-tempat atau di daerah area-area kulit yang kering dan itu ngebantu banget untuk bikin kulitnya langsung terasa lebih nggak kering lagi gitu. Dan walaupun ini tuh kayak body butter istilahnya, tapi dia tuh nggak terkesan berat atau lengket atau panas di kulit gitu loh. Jadi masih ringan banget. Makanya aku suka banget pakai ini. Gitu. Jadi buat kalian yang belum pernah cobain produknya Mibel, nanti aku taruh linknya di description box supaya kalian juga bisa cobain dan ngerasain manfaat dari produk-produknya Mibel ini. Oke? Dan ini tuh produk lokal dan harganya juga terjangkau banget. Oke, kita akan lanjut ke fragrance kedua yang di sini ada wangi lecinya. Oke, wewangian kedua dari produk lokal yang sekarang tuh ternyata aku lihat udah ada di Fragrantica loh. Ini dari Jessica Mila One gitu ya, salah satu selebriti perfume mungkin karena ini mengusung nama salah satu selebriti Indonesia yaitu Jessica Mila. Yang botolnya super duper unik menurut aku dengan cap yang sebenarnya capnya sih yang bikin ini tuh terlihat lebih unik gitu ya. Jadi kayak perfume-perfume niche gitu. Aku suka banget liatnya si botol ini gitu ya. Ini salah satu perfume dengan aroma leci. Wanginya tuh super elegan, seksi. Sweetnya tuh nggak terlalu menonjol sih di sini menurut aku. Jadi nggak yang the sweetest one. Arahnya tuh seksi yang agak gelap gitu. Aroma lecinya juga bukan aroma leci yang kayak minuman sirup leci gitu, bukan gitu. Ini lebih ke aroma leci berpadu sama rose dan juga vanilla. Jadi aromanya tuh bisa dibilang lumayan arahnya tuh deep and warm gitu. Dan ini performanya the best banget. 8 jam, 9 jam plus di kulit dan di baju. Buat kalian tim SPL yang cari aroma leci, yang banyak banget yang bilang wanginya tuh mirip-mirip sama aroma Delina dari Parfums de Marly. Walaupun aku belum pernah sniff Delina, tapi yang satu ini kayak wajib banget dicobain dan aku yakin banyak juga yang suka. Oke, yang ketiga adalah Suga Bourbon dari Unkenaru. Ini eau de parfum 100 ml, botolnya juga nggak kalah cantik. Botolnya ini bener-bener berat banget gitu. Tutupnya juga dari kayak batu gitu, berat banget. Nggak ecek-ecek sama sekali. Dan ini salah satu perfume dengan aroma yang fruitynya lumayan berasa. Juga berpadu sama vanilla yang sweet. Kalau aku bandingin sama kemarin ada yang nanya apakah ini mirip sama Delina, aku nggak bisa jawab karena aku belum pernah sniff Delina yang aslinya tuh kayak gimana. Tapi kalau dia dibandingin sama One-nya Jessica Mila, dia tuh berasa jauh lebih manis gitu ya. Walaupun manisnya nggak sampai semanis Lychee Breeze ini. Jadi kalau Lychee Breeze nih lebih berasa manis asam tajamnya, bebuahan gitu yang lebih arahnya tuh ke arah anak remaja. Nah ini sedikit lebih warm gitu, lebih mature, lebih elegan dari versinya yang ini mungkin gitu ya. Jadi dia manisnya tetap dapat gitu ya, tapi dia lembut banget manisnya, nggak tajam sama sekali. Dan perpaduan sama wangi vanillanya tuh bikin wangi lembutnya lebih sopan, lebih kalem gitu ya, tapi tetap berkesan manis gitu. Untuk performa bukan yang the best gitu, artinya projectionnya masih dibilang moderate aja, untuk ketahanan juga 6 jaman plus lah di kulit aku. Nggak yang sampai berjam-jam atau seharian gitu, tapi ini wangi yang super cantik menurut aku, cantik, elegan, feminine gitu. Walaupun kalau Saputra pernah bilang perfume-perfumenya tuh kayak nggak ada gendernya gitu, kayak unisex. Jadi ini sebenarnya bisa dipakai buat cowok ataupun cewek, tapi menurut aku di antara parfum-parfumnya Unkenaru yang aku udah pernah sniff, ini yang lumayan berkesan feminin dan enak banget. Ini salah satu yang jadi favorit aku belakangan ini juga. Oke, kita lanjut ke perfume berikutnya, perfume keempat ya di kali ini. Jadi ini adalah salah satu perfume lokal yang dirilis nggak terlalu banyak sebenarnya produknya. Namanya adalah Lark and Sand Enchantress gitu ya, dengan box yang super duper mewah gitu ya, cakep banget buat box dari kayunya. Jadi si perfumenya ada di dalam sini. Nah, dari
luaran, botolnya aja tuh udah catnya warna putih gitu ya, mengingatkan langsung sama buah leci. Ah, kalau yang ini, dia tuh emang bener-bener kayak ada perpaduan antara teh dan juga leci, which is tehnya itu lebih ke arah ada bitter-bitternya gitu ya, jadi asem dan juga agak pahit yang berpadu sama manisnya buah leci. Salah satu aroma leci yang cukup unik, mungkin kalau dibilang yang 2 tadi kayak Jessica Mila sama Unkenaru yang Suga Bourbon ini tuh kayak perpaduan antara leci sama bebungaannya tuh ada, peony atau rose gitu ya. Jadi leci and rose gitu ya. Nah kalau ini tuh enggak, dia tuh perpaduan antara black tea, leci, dan juga ada aldehydes-nya. Ini wanginya super unik sih menurut aku dan enak banget. Kemarin juga sempat ada teman aku yang nyobain padahal dia cowok, dia suka banget langsung sama perfume yang satu ini. Sempet kemarin tuh sold out, abis nggak ada lagi karena emang dia kan, very limited stock. Tapi kemarin tuh kalau nggak salah sempet aku lihat, ada beberapa botol yang agak reject gitu ya, jadi nggak perfect gitu botolnya dan dijual dengan harga yang diskon kayak sekitar 10 botolan. Jadi nanti kalian coba cek aja, aku taruh nanti linknya di description box dengan harga yang miring. Jadi kalau misalnya kalian yang kemarin penasaran banget sama perfume yang satu ini, anyway walaupun kemasannya agak sedikit, nggak perfect, tapi wanginya, aromanya katanya sama tetap gitu. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian bisa ceki-ceki aja, perfume yang satu ini. Nah, performanya sendiri sebenarnya kalau di kulit tuh lebih dari 8 jam, 9 jam, bahkan sampai ke 10 jam kalau malam hari. Tapi bukan tipikal yang mabul-mabul kayak projection-nya 2 meter, 3 meter, enggak sih. Dia tipikal yang moderate aja dari segi projection, tapi kalau ketahanannya di kulit lumayan bisa tahan lama, nggak terlalu oily juga dan cuman kalau siang hari ya paling cuma sekitar 5-6 jaman aja, keciumnya gitu. Ini salah satu perfume aroma leci yang paling unik menurut aku dan, eee, aku belum pernah sniff wangi yang kayak gini sebelumnya. Oke, yang berikutnya ini dari lininya high end atau apa ya, niche mungkin Diptyque House, ini adalah salah satu aku juga punyanya nih adalah miniaturnya yang aku dikirimin sama Mbak Baby, yaitu, Diptyque yang Eau Rose dan ini kalau nggak salah yang Eau de Toilette. Basically ini adalah perpaduan leci dan juga aroma rose gitu, tapi di sini yang lebih dominan itu adalah rose-nya. Ini tuh, lecinya tuh hanya memberi sedikit sentuhan manis gitu, mengimbangi wangi rose yang super elegan, super airy, super ringan sebenarnya aromanya. Jadi nggak yang tergolong aroma rose yang berat, apalagi dia diperpadukan dengan si leci tadi yang memberi sentuhan manis. Jadi kesannya tuh lebih feminine, elegan gitu loh. Fluffy, soft pink gitu, kalau aku ngebayangin wanginya itu kayak gitu, kerasa banget ini aromanya mahal, mewah gitu ya. Ini sebenarnya sih, agak mengingatkan sama kayak La Rive Cute gitu-gitu ya, agak-agak mirip, vibe-nya ke arah situ gitu ya. Tapi ini kayak berkesan lebih mature aja, lebih dewasa, tapi tetap kayak bisa dipakai sehari-hari gitu loh. Nah, untuk performanya sebenarnya dia nggak yang juga gimana banget gitu, kemarin aku sempat cobain, dan ketahanannya kurang lebih 4 sampai 5 jaman gitu, tapi menurut aku udah oke banget, di baju bisa lebih lagi, jadi 4, 5 jam plus-plus lah. Tapi ini emang aromanya tuh enak banget gitu ya. Pantes kalau banyak yang suka sama aroma ini walaupun ini parfumnya tergolong mahal gitu. Senang banget bisa nyobain juga parfum yang satu ini. Oke, kurang lebih itu sih yang bisa aku share kepada kalian mengenai parfum-parfum aroma leci yang lumayan baru-baru lagi di koleksiku. Lumayan banyak sebenarnya parfum-parfum dengan aroma leci. Kalau kalian belum nonton yang part 1 dan part 2-nya, silahkan ditonton, nanti aku taruh linknya di description box. Begitu juga dengan produk-produk ini, kalau nanti aku punya linknya, aku juga akan taruh juga di description box, oke? Buat kalian di sini yang nonton dan punya perfume dengan aroma leci juga, please komen di bawah dong, parfum apa yang kalian bisa rekomendasikan dengan aroma leci yang buat kalian tuh enak banget dan layak untuk kita cobain. Sekian dulu videoku kali ini, kalau kalian suka jangan lupa di-like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini, dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.